Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Mesyahrani dari Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa akan membahas terkait pengolahan limbah domestik dengan teknologi taman tanaman air atau constructed wetland yang bertujuan agar bisa menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penduduk di dunia termasuk Indonesia semakin meningkat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 250 juta jiwa dan mempunyai laju kenaikan penduduk lebih dari 1%. Adanya pertumbuhan penduduk yang cepat menuntut fasilitas hidup yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang banyak pula. Karena itu, semakin banyak industri yang dibangun dan beroperasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan dunia. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan industri sudah hampir mencapai angka 7%. Pembangunan industri itu akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah meningkatnya jumlah limbah yang diproduksi. Limbah ini akan mengganggu proses aliran di dalam industri, sehingga limbah harus dikeluarkan dari proses industri dan umumnya limbah akan dibuang ke lingkungan. Namun, sebelum dibuang, limbah harus diolah dengan benar terlebih dahulu agar tidak berakibat buruk seperti rusaknya ekosistem lingkungan sekitar karena pencemaran maupun terganggunya kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya, limbah yang dihasilkan dari produksi suatu barang atau bahan akan berbeda cara pengolahan dan teknologinya. Sehingga permasalahan pengolahan limbah ini adalah permasalahan yang kompleks. Awalnya limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke lingkungan sekitar oleh beberapa pelaku industri tanpa diolah terlebih dahulu karena beberapa faktor. Di antaranya adalah teknologi yang belum mencukup dan mahalnya biaya pengolahan limbah saat itu. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah ditemukan metode dan teknologi untuk mengolah limbah secara efektif dan efisien. Sehingga pengolahan limbah menjadi semakin baik, mudah, dan murah. Limbah tidak akan merusak lingkungan sekitar atau bahkan limbah ini mampu digunakan untuk proses industri yang lain. Air limbah adalah air bekas yang tidak terpakai yang dihasilkan dari beberapa aktivitas manusia dalam memanfaatkan air bersih. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Sehingga perlu dilakukan penanganan dan pengolahan terhadap limbah sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Pengolahan air limbah yang mengandung bahan organik secara biologis dapat dilakukan dengan beberapa jenis pengolahan, yaitu aerobik, anaerobik, atau gabungan beberapa proses tersebut. Proses pengolahan air limbah secara biologis tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, diperlukan upaya dengan teknologi yang sederhana, murah, mudah, tepat guna, ekonomis, serta operasional dan pemeliharaannya yang tidak memerlukan tenaga khusus. Penggunaan tumbuhan air dalam sistem constructed wetland sebagai alternatif sarana pengolahan air limbah berdasarkan morfologi dari tumbuhan cat tile sangat cocok untuk pengolahan dengan sistem constructed wetland. Tumbuhan cat tile memiliki sistem perakaran yang banyak yang dapat menyerap zat organik di badan air, sedangkan tumbuhan cat tile sangat banyak dan tumbuh subur di sekitar lingkungan kita. Maka dilakukan penelitian mengenai kemampuan tumbuhan air cat tile dalam sistem constructed wetland yang diharapkan dapat menurunkan
BOD, COD, dan TSS limbah domestik. CWS dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu free water surface, di mana air limbah tergenang di atas tanah seperti rawa pada umumnya, dan subsurface flow, di mana air limbah mengalir di bawah permukaan tanah. Di antara dua kategori ini, aliran subsurface diketahui mampu mengurangi bau dari air limbah. Subsurface CWS dapat diklasifikasikan lebih jauh lagi berdasarkan arah aliran yang terjadi, yaitu vertical flow dan horizontal flow. Proses pengolahan yang terjadi pada sistem ini adalah filtrasi, adsorb oleh mikroorganisme, dan adsorb terhadap tanah dan bahan organik oleh akar-akar. Floating aquatic plant system atau tanaman air terapung memanfaatkan jenis tanaman air yang hidup terapung di permukaan air dengan posisi terjerat, sehingga memungkinkan tanaman tersebut untuk menyerap zat-zat yang diperlukan, terutama bahan terlarut yang terjadi di bawah perakaran tanaman, dapat meningkatkan kapasitas pengolahan dan memelihara kondisi aerobik yang diperlukan untuk proses biologis di bawah permukaan air. Tanaman yang digunakan dengan sistem constructed wetland jenis tanaman chattail. Tanaman ini banyak dijumpai di sekitar lahan basah di Indonesia. Jenis tanaman chattail mempunyai daya tahan yang cukup kuat dan tidak mudah mati, serta mempunyai akar serabut yang sangat lebat sehingga penyerapan terhadap bahan pencemar terhadap unsur hara yang dibutuhkan relatif besar. Karakteristik air limbah awal. Berdasarkan data yang tertera dalam tabel bahwa kualitas air limbah domestik harus dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke badan air, karena konsentrasi tersebut masih di atas baku mutu yang diperbolehkan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 dengan adanya pemanfaatan tanaman jenis Typha augnistifolia dalam proses lahan basah buatan diharapkan dapat menurunkan konsentrasi BOD, COD, dan TSS yang terkandung di dalam limbah domestik. Efisiensi penurunan COD, BOD, dan TSS dengan tanaman Typha augnistifolia. Data hasil penelitian penurunan konsentrasi COD, BOD, dan TSS pada sampel air limbah domestik setelah melakukan bak reaktor dengan variasi jarak tanaman dan waktu tinggal adalah sebagai berikut. Penurunan COD. Efisiensi penyisihan kandungan air limbah tergantung pada konsentrasi dan lamanya waktu penahan di dalam lahan basah. Tingkat permeabilitas dan konduktivitas hidrolis media tersebut sangat berpengaruh terhadap waktu detensi air limbah, di mana waktu detensi yang cukup akan memberikan kesempatan kontak antara mikroorganisme dengan air limbah. Bahan organik yang terdapat di dalam air limbah akan dirombak oleh mikroorganisme menjadi senyawa lebih sederhana dan akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dengan nutrien, sedangkan sistem perakaran tumbuhan air akan menghasilkan oksigen yang dapat digunakan sebagai sumber energi atau katalis untuk rangkaian proses metabolisme bagi kehidupan mikroorganisme. Penurunan konsentrasi BOD. Penurunan konsentrasi bahan organik dalam sistem wetland terjadi karena adanya mekanisme aktivitas mikroorganisme dan tanaman melalui proses oksidasi bakteri aerob yang tumbuh di sekitar rhizosphere tanaman. Mekanisme penurunan biologi terjadi karena aktivitas mikrobiologi di akar. Akar tanaman meningkatkan kepadatan dan aktivitas mikroba yang disediakan oleh permukaan akar untuk pertumbuhan mikroba. Waktu tinggal ke 12 hari
Persentasi penurunan BOD menjadi turun sebesar 71,9% dan meningkat lagi saat waktu tinggal ke-15 hari menjadi 91,6%. Hal yang menyebabkan penurunan kandungan limbah menjadi tersebut adalah ketersediaan oksigen untuk proses biologis. Jika oksigen dalam akar tercukupi, maka mikroorganisme yang berperan menguraikan limbah juga semakin besar. Saat air limbah melewati partikel tanah dalam waktu detensi tertentu, memberikan kesempatan partikel solid mengendap. Dengan adanya proses pengendapan ini, maka akan mengurangi kebutuhan oksigen pada pengolahan biologis berikutnya. Pengolahan secara aerob berlangsung di dalam zona akar dan di bagian atas sedimen. Sedangkan pengolahan secara anaerob berlangsung pada bagian bawah sedimen atau terkadang berlangsung di dalam air apabila suplai oksigen telah habis terpakai. Semakin banyak dan dalam jaringan akar dalam tanah, semakin luas zona rhizopere yang tercipta, sehingga kemampuan rawa untuk mendukung organisme mikro semakin meningkat. Penurunan kandungan BOD dalam proses lahan basah buatan sangat membutuhkan ketersediaan yang cukup yang nantinya melewati sela-sela tanah akan dikirim ke akar tanaman untuk memikroorganisme menguraikan kandungan limbah. Udara tanah menempati bagian pori-pori makro antara agregat sekunder tanah. Udara tanah tersebut sangat penting, artinya bagi pernapasan akar tanaman dan kegiatan jasad hidup dalam tanah. Terutama jasad hidup dalam tanah yang aerobik sangat membutuhkan oksigen untuk penunjang aktivitasnya, menguraikan bahan organik. Secara umum, efektivitas pengolahan air limbah dengan sistem lahan basah buatan yang dilengkapi dengan pertumbuhan tanaman terbukti cukup tinggi. Penurunan persentase TSS. Perbedaan laju penurunan TSS pada tiap-tiap reaktor bisa saja terjadi akibat perbedaan porositas media yang dibentuk oleh sistem perakaran tanaman dalam reaktor. Bahwa penurunan kandungan TSS di dalam air limbah domestik yang melalui proses lahan basah buatan dengan berupa bak reaktor lebih besar penurunannya dengan adanya ditanami tanaman sebagai penyerap kandungan TSS di limbah. Kemudian, prosentase di bak reaktor 5 cm saat waktu tinggal 12 hari menurun menjadi 50%. Hal ini dapat disebabkan sistem perakaran di bak reaktor tidak selalu menghambat laju partikel solid yang dibawa pola aliran limbah, sehingga partikel padatan masih lolos dan mempengaruhi berat solid yang akan dianalisa. Sistem perakaran tanaman yang terbentuk dalam reaktor tidak tumbuh secara merata pada masing-masing reaktor, sehingga pola aliran limbah tidak membentuk aliran sumbat yang sama untuk masing-masing reaktor. Dengan demikian, maka kecenderungan penurunan TSS pada masing-masing reaktor tidak dapat dibandingkan, sehingga hasil penurunan TSS pada tiap-tiap bak reaktor tidak signifikan. Penurunan kandungan TSS di alam lahan basah terjadi melalui proses fisik seperti sedimentasi dan filtrasi. Proses sedimentasi terjadi karena air limbah harus melewati jaringan akar tanaman yang cukup panjang, sehingga partikel-partikel yang melewati media dan zona akar dapat mengendap. Tanaman air jenis catail memiliki kinerja yang cukup baik dalam pengolahan air limbah domestik dengan sistem lahan basah buatan atau constructed wetland, dengan dapat penyisihan COD terbaik sebesar 91,8% pada jarak tanaman 10 cm dan waktu tinggal 15 hari. Didapat penyisihan BOD terbaik sebesar 9,6. Jadi kesimpulannya adalah tanaman air jenis cetail memiliki
kinerja yang cukup baik dalam pengolahan air limbah domestik dengan sistem lahan basah buatan atau constructed wetland, dengan didapat penyisian COD terbaik sebesar 91,8% pada jarak tanaman 10 cm dan waktu tinggal 15 hari. Lalu, didapat penyisian BOD terbaik sebesar 91,6% pada jarak tanaman 15 cm dan waktu tinggal 15 hari. Dan yang terakhir, didapat penyisihan TSS terbaik sebesar 83,3% pada saat waktu tinggal 15 hari.